mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Insyaallah kita akan lanjut mengkaji dan menelaah buku pengantar fikih jual beli dan harta haram. Kita sampai di halaman 17, kita masih di judul besarnya yaitu mengenal akad. Mengenal akad, kita masih di eh, macam-macam akad. Yang poin pertama di 15 itu, halaman 15, akad itu ditinjau dari pengaruh dan konsekuensinya, maka akad itu ada dua. Kalau ditinjau dari pengaruh dan konsekuensinya, akad ada dua. Pertama ada akad yang bernilai sah. Akad yang bernilai sah yaitu akad yang dia memenuhi syarat-syarat dari akad itu. Ini berlaku untuk semua transaksi muamalah ya, berlaku untuk semua akad-akad yang ada di muamalah. Maka akad dinilai sah kalau terpenuhi seluruh syarat-syarat dari akad tersebut. Dan akad itu bernilai batal, dianggap batal kalau hilang satu dari syarat-syarat akad tersebut. Jadi penting kita mengilmui syarat, bahkan mengilmui fikih muamalah itu sendiri. Seperti keterangan Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin di kitab Syarhul Mumti' tentang yang kitab muamalahnya ya, tentang buyu. Itu misalnya jual beli ya, kita ambil jual beli itu syaratnya kan ada 7. Nanti kita akan pelajari ya. Di buku ini syarat jual beli ada 7. Kalau hilang satu syarat, kebetulan di Syarhul Mumti' juga syaratnya dibuat 7. Kalau hilang satu syarat saja, di samping akadnya batal, yang kedua, maka transaksi itu akan terjatuh ke dalam salah satu di antara 3 kesalahan. Jadi ada 7 syarat jual beli. Ini kalau hilang satu ya, random, entah nomor 1 hilang, entah nomor 2 hilang, entah nomor 7 hilang, maka akan terjatuh ke salah satu di antara 3 kesalahan besar, yaitu kalau tidak berbuat zalim, kalau nggak jatuh kepada goror, kalau nggak jatuh kepada riba. Dan memang ketika kita praktekkan ya, dari 7 syarat jual beli, kita coba hilangkan satu-satu, dan benar, ketemunya seseorang itu kalau nggak dia jatuh kepada tindakan zalim, atau jatuh kepada tindakan goror, atau jatuh kepada tindakan riba. Masya Allah, makanya 7 harus komplit, ikhwah. Hilang satu, di samping akadnya batal, yang kedua konsekuensinya akan terjatuh ya ke dalam 3 larangan besar muamalah. Kalau tidak zalim, kalau tidak goror, kalau tidak riba. Dan ini memang benar adanya. Nah, untuk memahami akad, di sini ada di penulis membuatkan kasus 1, kasus 2. Kasus 1 kemarin tentang nikah ya. Di sini malah dibawakan akad nikah. Ketika akad nikah batal karena tidak terpenuhi syarat, apakah perlu bercerai atau tidak? Ini sudah kita kupas. Sekarang ada kasus 2. Kasus 02, pindah hak milik sejak akad. Di halaman 17 ini pembahasan kita, yaitu pindah hak milik sejak akad. Apa maksudnya? Nah, di sini dilihat, ini pengaruh akad itu ya, sampai sejauh ini. Di sini dikasih contoh, di sini sebut nama, mungkin kita ganti ya. Ada penjual, penjual ini si A, dan ada si B, si A dan si B telah melakukan akad terhadap sebuah handphone, mereknya X, dengan harga 1 juta. Jadi A penjual, B pembeli. Mereka berakad dengan HP ya, handphone mereknya X, harganya 1 juta. Si A berarti punya konter, katakanlah punya konter. Si B datang lihat-lihat handphone, tertarik dengan merek X ini. Kemudian mereka berakad harga 1 juta. Pertama tawar-menawar ya, negosiasi, akhirnya deal di angka 1 juta. Lalu si B selaku pembeli, dia izin pulang dulu untuk ngambil uang. Wah, mungkin nggak bawa uang, atau mungkin bawa uang tapi kurang. Intinya bawa uang, ambil uang dulu. Handphone masih tetap di konter si penjual. Nah, pas si B pulang, tiba-tiba si C datang. Tiba-tiba si C datang, ini orang baru ya. Si C datang, dia lihat-lihat juga, tertarik dengan handphone X tadi. Kemudian dia coba tawar, ini handphone
Kalau mau saya beli 1,5 juta. Kalau mau saya beli 1,5 juta dengan harga yang lebih tinggi. Pertanyaannya, bolehkah si A menjual kepada si C? Sementara si B nggak bawa uang dan dia pulang. Jawab, penjual tidak boleh menjual handphone tersebut kepada C. Karena si penjual ini telah melakukan akad dengan B. Karena si A sudah berakad dengan B terhadap handphone tersebut, terhadap HP tersebut. Karena akad jual belinya sah, ya kenapa sah? Standarnya tadi si A memang punya barang, dekonter handphonenya memang ada. Nah, kemudian datang si B, mereka setelah negosiasi terpenuhi 7 syarat ya, akadnya sah, akadnya sah. Karena akad jual beli telah sah, maka handphone merek A tadi itu sudah menjadi milik si B. Meskipun belum diterima oleh si B dan meskipun si B belum bayar kepada si A. Tapi kalau akad sudah sah, maka konsekuensinya pun berlaku, yaitu pindah hak milik. Adapun setelah akad ya baru ada proses selanjutnya. Proses selanjutnya itu namanya takobut atau serah terima. Nah, jadi dipahami ya, kalau akad sah, maka terjadi pindah hak milik. Adapun nanti teknis pembayarannya gimana, teknis pengiriman barang, pengambilan barangnya gimana, ini nanti perkara serah terima. Nah, jadi didudukkan ya akad kalau sah, konsekuensinya berlaku. Adapun serah terima barang atau serah terima uang ini teknis, dia nanti larinya kepada takobut, kepada serah terima. Nah, yang bisa menjadi acuan tentang kasus dua ini atas tindakan si A dan si B yang berakad pindah hak milik ya, walaupun uang belum diserahkan si B kepada penjual handphone, walaupun handphone belum diserahkan si penjual kepada si B selaku pembeli. Dan cara acuannya adalah kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan unta Jabir radhiyallahu anhu. Kita perhatikan kisahnya. Jabir bercerita radhiyallahu an bahwa beliau pernah safar satu rombongan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika perjalanan pulang menuju Madinah, onta yang ditunggangi Jabir ini sudah kepayahan, susah, pelan. Bahkan Jabir itu dia ketika rombongan pulang arah ke Madinah dia ketinggalan karena untanya pelan. Sampai-sampai Rasul pun yang di posisi paling belakang sekali ya, seperti kelompok penyisir lah. Rasul ini yang paling belakang sekali dia, yang paling akhir. Kalau ada kececer nanti dia yang paling akhir, kelompok penyisiran. Nah, Rasul yang paling belakang sekalipun itu bisa nyusir karena Jabir sudah ketinggalan jauh dari rombongannya. Intinya untanya pelan, payah. Akhirnya melihat itu Rasul tepuk onta Jabir tadi, ditepuk sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, didoakan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba onta Jabir itu bisa berjalan dengan cepat. Bahkan seumur-umur ya, seumur-umur unta itu tidak pernah jalan yang secepat itu. Intinya bisa jalan cepat. Dan ini berkahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ditawar sama Nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Jabir, bi'nihi bi'ukiyah. Hei Jabir, jual ontamu kepadaku dengan harga 1 ukiyah. Dengan harga satu ukiyah. 1 ukiyah ini biasanya kalau dengan kepingan dirham itu 40 keping. Kalau dengan kepingan dinar ya itu 4 keping dinar. Karena kan konversi dinar kepada dirham itu 1:10. Seperti nisabnya zakat emas itu nanti 20 keping dinar. Kalau nisab mengacu kepada dirham ya itu 200 keping dirham. Nah, ini kurang lebih 1 ukiyah itu ya 40 dirham atau 4 dinar. Kalau pasaran kambing di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu 1 dinar atau bisa dibeli kambing itu dengan 10 keping dirham. Nah, itu pasaran kambing. Berarti ini ya harganya segitu. Bi'nihi bi'ukiyah. Kemudian Jabir jawab, enggak, saya enggak bersedia. Oh, Jabir enggak mau jual. Akhirnya Rasul ulangi lagi, bi'nihi bi'ukiyah. Jabir jual kepadaku 1 ukiyah. Jabir menolak. Akhirnya terus nih Rasul ulang-ulang jual kepadaku 1 ukiyah. Jabir menolak. Memang di beberapa
asar dikatakan Jabir itu menolak karena karena dia tidak mau Rasul beli untanya karena dia pengen ngasih gitu. Ada yang seperti itu keterangannya. Jabir pengen ngasih, tapi Rasul tidak. Rasul pengen beli. Ringkas cerita karena diulang-ulang ya, Rasul mengulangi lagi jual ontamu kepada Gusat Bukiyah. Akhirnya Jabir radhiyallahu anhu pun bersedia menjualnya dengan harga tersebut. Setelah jual beli berarti kan akad tuh. Ini kan belum sampai kota Madinah, perjalanan pulang menuju kota Madinah. Di luar kota Madinah, akhirnya mereka akad. Akhirnya Rasul dengan Jabir akad. Setelah itu Jabir itu meminta izin untuk dipinjemi unta tersebut agar bisa ditunggangi sampai ke kota Madinah. Nanti setibanya di Madinah ya, baru Jabir antarkan unta ke rumah Rasul, Rasul baru bayar. Ini asar tadi ya, ini di Sahih Bukhari dan Muslim. Tadi penerjemahannya bebas ya. Nanti mungkin bisa cek redaksi aslinya di Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, dalam peristiwa di atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan akad jual beli dengan Jabir radhiyallahu anhu di perjalanan, sementara serah terima unta dilakukan di kota Madinah. Nah, serah terima untanya ya Jabir serahkan di kota Madinah dan pembayaran pun dilakukan Rasul di kota Madinah. Nah, jadi di sini penulis membuat pertanyaan, kapan unta itu pindah hak milik menjadi milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabnya, sejak dilakukan akad di perjalanan tadi, sejak dilakukan akad di perjalanan, akadnya sah ya. Jabir dia punya barang, dia punya unta, akadnya sah. Setelah akad sah terpenuhi syarat, konsekuensi berlaku, yaitu pindah hak milik. Nah, maka sejak di tengah jalan tadi akad setelah sah, berarti unta tadi sudah pindah hak milik. Nah, jawabnya apa? Sejak dilakukan di perjalanan tadi akad sudah sah. Terbukti ya, ketika sahabat Jabir hendak pulang ya, hendak menunggangi onta tadi, beliau malah minta izin sama Rasul agar diizinkan agar bisa mengendarai unta tadi untuk pulang ke Madinah. Nah, kan awalnya Jabir yang punya. Kok tiba-tiba malah minta izin tentang unta itu agar bisa dipakai sampai Madinah? Berarti kan akad sudah sah. Akad sudah sah berarti sudah milik Rasul di tengah perjalanan tadi. Jika onta itu masih milik Jabir, tentu beliau tidak perlu minta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggunakannya. Untuk menggunakannya. Jadi tadi ya, pahami akad itu kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya, kalau dia sah, maka konsekuensinya berlaku. Konsekuensinya berlaku. Kalau jual beli, konsekuensinya adalah perpindahan hak milik. Nah, jadi seperti tadi ya, itu gunanya akad. Makanya untuk kasus-kasus ya seperti DP down payment itu akad ya. Misal ada rumah misalnya. Rumah ini katakanlah mungkin dijual ya, dijual sampel ya, dijual ada rumah harganya 100 juta. Kemudian kita lihat tertarik, tapi uang belum komplit. Mungkin ada beberapa uang yang ditunggu nih, uang kita yang belum komplit ya. Kemudian setelah itu kita nego harganya 100 juta, kita lihat-lihat, kita cocok. Kemudian kita berikan DP, down payment, panjar, booking, sama yang pemilik rumah. Kita bayar, katakanlah kita DP 2 juta. Pak, saya jadi beli Pak, tapi tak bayar 2 juta dulu ya. 2 juta dulu, nanti satu pekan lagi lah saya akan antarkan 98 juta lagi. Nah, itu ketika deal, dikasihnya uang 2 juta, itu akad. Itu sudah pembayaran. Tapi pembayarnya 2 kali, berarti ada DP 2 juta, nanti pekan depan 98 juta. Konsekuensinya apa? Kalau di DP seperti itu, maka si penjual itu kan tidak boleh jual ke orang lain. Akad sudah sah. Itu sudah pindah hak milik ya. Tapi belum sempurna pindahnya. Karena masih ada khiar syarat. 1 pekan. Karena pembayaran baru 2% lah ya. Dan 2 juta itu baru 2%. Jadi itu sudah pindah hak milik tapi gantung. Tapi dengan seperti itu pun si pemilik rumah tidak boleh jual rumah ke orang lain. Rasulullah SAW bersabda, la yabi' ba'dukum ala bai'in ba'din. Jangan pernah kalian membeli pembelian di atas saudara kalian.
Dan jangan juga kalian menjual di atas penjualan saudara kalian. Maksudnya yang kena larangan ya, pemilik rumah dilarang Nabi menawarkan rumah keluar. Jangan dia jual di atas penjualan orang lain. Dan orang lain pun tidak boleh masuk. Karena sudah berakad, si penjual tidak boleh tawar keluar. Karena itu udah punya pembeli yang DP tadi. Dan orang luar, pihak ketiga, tidak boleh tawar rumah. Karena kalau dia tawar rumah, maka dia berakad di atas akad temannya. Nah, itu maknanya ya. Karena dia akan berakad di atas akad temannya. Dia akan beli di atas pembelian temannya. Adapun yang pemilik rumah, akad sudah sah, dia tidak boleh lepas keluar. Nah, makanya itu, atas dasar itu ya, ketika 1 pekan ditunggu-tunggu, manalah rupanya nggak datang. Yang bawa 98 juta, ini nggak datang-datang. Berarti 1 pekan lewat ya. Ternyata ya, dalam 1 pekan itu ternyata banyak orang yang tawar rumah tadi. Biasanya karakter atau kebiasaan sih, ini tidak dalil ya. Kadang-kadang barang yang susah terjual seperti rumah, mobil, bahkan orang cari jodoh ya. Kalau sudah ada yang maju, misalnya kalau sudah ada yang DP, nah itu biasanya mulai berdatangan orang yang tanya-tanya. Kayak rumah, mobil, ada yang DP 1, orang mulai banyak tanya-tanya, tanya-tanya. Jodoh gitu ya, orang proses 1 ta'aruf baru datang info yang lain-lain dan lain-lainnya. Nah, ketika seperti ini, dia tidak boleh jual, dan sepekan berlalu, yang janji akan datang bawa 98 juta nggak datang, maka DP berhak hangus. Di dalam fikih muamalah, down payment, al-urbun atau down payment ini berhak hangus. Karena dia berisiko. Orang DP 2 juta, dalam waktu sepekan tadi kan ditahan, dikunci barang ini. Dia tidak bisa tawarkan keluar. Kalau banyak yang datang dalam 1 pekan masa penantian, orang ada yang datang bahkan tawar lebih tinggi, dia tidak bisa jual. Maka kalau si calon pembeli yang udah DP nggak datang, maka DP 2 juta itu hangus. Nah, itu keterangannya ya. DP dalam Islam itu berhak hangus. Hukum asalnya DP itu hangus. Wallahu a'lam. Jadi itu cara memahami akad sah dengan tidak sah. Selanjutnya kita di halaman 19, kita masuk di pembahasan baru, yaitu poin kedua tentang akad. Kalau poin pertama ya meninjau akad ya, akad dilihat dari pengaruh dan konsekuensinya. Yang kedua kita lihat pembagian akad dilihat dari bentuk dan tujuannya. Jadi akad ini diklasifikasikan dari sisi bentuk dan tujuannya, dikelompokkan nanti. Dari seluruh akad-akad muamalah itu dikelompokkan menjadi 5 kelompok besar. Yang pertama namanya akad muawwadhat, ada namanya akad muawwadhat dalam kurung akad komersil. Apa itu akad muawwadhat? Akad komersil itu adalah akad ya yang dilakukan tujuannya untuk meraih keuntungan. Memang komersil dia. Memang tujuan akad ini untuk mencari untung. Di antara bentuk akad muawwadhat di antaranya adalah jual beli, kemudian al-ijarah, sewa menyewa, kemudian istisna. Istisna itu pesan buatkan barang, kemudian akad salam. Salam itu pesan carikan barang. Inilah akad-akad yang memang orientasinya mencari untung, atau akad dikenal akad-akad komersil. Akad komersil. Sekaligus ya, akad-akad komersil ini ya berlaku padanya, tidak boleh dilakukan di dalam masjid, yang mana masjid itu wakaf, karena ada larangan jual beli di masjid. Selanjutnya yang kedua, ada namanya akad tabarruat. Akad tabarruat dalam kurung akad sosial. Kalau bahasa Arabnya tabarru', akad tabarruat, bahasa Indonesianya sosial. Akad sosial yaitu akad yang dikerjakan, yang mana orientasinya adalah mencari pahala. Orientasinya itu dalam rangka beramal dan mencari pahala. Nah, contoh akad sosial ini, contohnya hibah, memberi ya, hibah, sodako. Sodako sebenarnya tidak akad ya, hibah, wasiat, kemudian wakaf. Nah, kemudian wakaf, wasiat, hibah, ini contoh akad sosial. Ya, memang barometernya atau orientasinya adalah mencari pahala. Kemudian kelompok ketiga ada namanya akad irfaqah. Akad irfaqah. Akad irfaq dalam kurung adalah untuk membantu orang lain. Sebenarnya akad irfaq ini dengan tabarruat ini 11-12 ya.
Ini bisa kadang disamakan oleh para ulama, digabungin ke sana, kadang dipisah. Memang kalau dibilang ada nggak perbedaannya? Ada sedikit gitu ya. Kalau akad irfak, ini akad membantu orang lain. Dia sosial juga sih. Tapi kalau gaya tabaruat tadi memang memberi. Memberi seperti hibah, wasiat, wakaf ini kan satu arah dan memberi. Kalau akad irfak ini dalam rangka membantu orang lain. Dalam rangka membantu orang lain. Contoh akad irfak adalah pertama akad al-qardu atau akad qard, hutang piutang, itu akadnya untuk membantu orang lain. Kemudian ada namanya isti'arah. Isti'arah itu pinjam meminjam barang. Nah, jadi kalau minjem uang, hutang, kalau hutang itu yarudu badalahu, keterangan Syekh Saleh Fauzan. Kalau qard itu kita pinjam suatu barang yang kita kembalikan itu gantinya, bukan ain, bukan barang itu yang kita kembalikan, tapi gantinya. Tapi kalau isti'arah, pinjam barang, yang dikembalikan itu juga barangnya. Contoh isti'arah ini atau ariyah ini contohnya pinjam cangkul tetangga atau pinjam panci tetangga. Ya kita pinjam cangkul, kita balikan cangkul. Kita pinjam panci tetangga untuk rebus air, kita balikan panci. Nah, ini meminjam-pinjam barang, pinjam motor teman. Itu akannya ariyah. Pinjam motor teman, kita balikkan, gitu ya. Ini namanya akadnya ariyah atau isti'arah nanti. Kemudian di antara bentuk akad irfak yang lainnya adalah akad wadi'ah. Akad wadi'ah itu akad titipan. Titipan ya, titip barang. Kita mau mudik, ada motor, kita titip ke teman. Dan akad wadi'ah yang real teman-teman, akad wadi'ah itu kalau di kitab-kitab para ulama, itu bila iwadin. Keterangan para ulama di definisi akad iwad itu, menitipkan barang, mengamanahkan barang kepada teman bila iwadin, tanpa imbalan. Ini yang real akad titip. Ya, diulangi akad titip di kitab-kitab para ulama itu keterangannya tanpa imbalan, gratis. Karena memang untuk menolong, barometernya atau basicnya itu untuk nolong. Bagaimana kalau nitip pakai uang, Ustaz? Berarti kalau nitip kemudian berbayar, berarti dia sudah keluar dari wadiah. Dia bukan wadiah namanya, tapi ijarah. Apa itu? Berarti jasa penitipan. Beda ya, kalau nitip wadiah ini memang murni untuk bantu, irfak. Tapi kalau sudah pakai uang, dijagain, nitip, dijagain, berbayar, itu namanya jasa penitipan. Ada jasa, berarti itu minal ijarah, itu bagian dari ijarah, turunan dari ijarah itu sendiri. Kemudian di antara bentuk irfak adalah akad wakalah. Wakalah itu mewakilkan, taukil, mewakilkan ke orang lain. Ini akadnya untuk bantu orang lain. Misal, sederhananya kita sedang di toko, kebetulan teman berkunjung, ngobrol, kemudian kita sakit perut, kita mau pergi ke WC, WC-nya jauh, maksudnya tidak di sekitar toko, di masjid tapi jauh. Nah, mumpung kita ke WC sakit perut dan ini lama ya, kita minta tolong ke teman, jagain toko. Nah, itu kan mewakilkan, mengamanahkan teman, kamu tolong jagain di sini ya. Jadi kalau ada orang beli, kamu jual, nih uangnya di laci, kembaliannya ini kunci laci. Nah, itu mewakilkan. Nah, biasanya yang seperti ini itu gratis, karena kan untuk membantu. Wadi'ah, orang yang dititipi barang, apa yang dia dapat? Pahala di sisi Allah. Dia minjemi orang, kan untuk bantu ya. Dia dapat apa feedbacknya? Dapat pahala dari Allah. Demikian juga Ariyah. Dia minjemi barang, dapat pahala. Wadi'ah juga, orientasinya pahala. Demikian juga wakalah. Dia kan dititipi. Jagain ya toko saya bentar, saya mau ke toilet. Dia dapat apa? Dapat pahala. Tapi kalau wakalah, udah minta upah, namanya wakalah bil ujroh. Itu udah ke ijarah juga. Berarti jasa perwakilan. Jasa perwakilan namanya. Dia jadi wakil tapi berjasa, ada ujrohnya. Itu ya. Tapi kalau basicnya yang akad seperti wadiah, akad seperti wakalah, akad qard terutama ini gratis semua. Dalam artian apa? Memang untuk membantu yang diharapkan hanya pahala dari sisi Allah Ta'ala. Jadi dipahami. Maka maaf, kesalahan besar di tengah kaum muslimin yang mereka bikin akad qard tapi mencari margin, mencari keuntungan dari hutang piutang. Nah, ini tidak tepat, ini salah bilik. Kalau ingin cari keuntungan bukan dengan hutang piutang, tapi dengan bai', dengan jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan praktek riba.
Karena basic praktek riba ya, riba jahiliyah kita pernah bahas, dia kan mencari manfaat, dia mencari manfaat itu dari utang piutang tadi. Nah, itu kan salah. Enggak ya, kalau utang piutang itu yang diharapkan pahala dari sisi Allah dan itu untuk bantu. Nah, jadi biliknya jangan salah, kalau mau komersil enggak ada core, tapi jual beli. Jual beli. Makanya kredit-kredit syar'i ya, namanya beragam. BMT syariah atau kredit-kredit syar'i. Saya yakin di Jabodetabek juga banyak ya. Itu kan skemanya murabahah. Rencananya kan orang tuh pengen utang, rencananya kan pingin pinjem uang ya untuk beli motor 20 juta. Tapi kan diputer. Enggak, kamu enggak tak kasih uang, tapi gini, motornya mana? Gitu. Oh, motornya itu, Pak. Harganya 20 juta. Tunggu ya, pihak pembiaya atau BMT tadi atau lembaga tanpa riba tadi ya, kredit tanpa riba, itu dia beli dulu motor tadi 20 juta cash, kemudian diterima dulu motornya, diantar dulu, kemudian dipanggillah calon nasabah tadi, datang, nah ini akhi, motornya kan sudah saya beli 20 juta cash. Sekarang saya akan jual kepada Anda kredit, ya, kredit mungkin 25 juta untuk setahun. Nah, berarti pembayarannya nanti per bulan dibagi 25 juta dipecah untuk 12 kali cicilan. Nah, itu dia. Jadi dia arahkan ya yang kredit riba itu maaf, kredit tanpa riba itu diarahkan kepada jual beli. Jual beli. Jadi dua kali jual beli. Pihak pembiaya atau BMT syariah tadi atau lembaga keuangan syariah tadi, dia beli dulu motor tadi cash, selesai. Ini jual belinya putus, selesai. Kemudian dia jual ke calon nasabah kredit. Nah, itu kan dua kali jual beli. Dia pertama beli, akhirnya dia jual. Nah, diarahkan kepada jual beli. Nah, itu baru boleh dapat margin. Baru boleh dapat margin. Tapi kalau datang orang ke pihak pembiaya, saya mau motor nih, pinjam uang lah 20 juta. Kalau uang yang dikasih, nggak boleh dapat keuntungan. Berarti hutang namanya. Dia pinjam uang 20 juta, entah setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya baliknya uang 20 juta. Itu pembedanya. Dan ini yang jadi masalah di beberapa bank syariah. Mereka katanya bikin akad murabahah. Tapi prakteknya, setelah tanda tangan akad, barangnya nggak dibeli sama pihak bank tadi. Dia malah kasih uang, suruh beli sendiri. Nah, berarti itu bukan jual beli murabahah, tapi malah hutang, dikasih uang suruh beli sendiri, cicil nanti ke bank. Nah, ini banyak. Itu nanti kita akan singgung. Jadi paham ya, ada akad komersil, mungkin yang bahasa Indonesianya akad komersil. Yang kedua ada namanya akad sosial. Kemudian yang ketiga ada akad irfak untuk membantu orang lain. Tadi sudah kita lihat, mungkin yang punya buku bisa lihat. Selanjutnya, halaman 20, ada akad itu namanya akad tausikot. Ada namanya akad tausikot. Akad tausikot yaitu akad jaminan kepercayaan. Jaminan kepercayaan. Nah, jaminan kepercayaan itu seperti ada namanya rohan, gadai, ada namanya kafalah. Kafalah ini menjamin person, menjamin orang namanya kafalah. Seperti misalnya si A itu mau pinjam uang kepada si B. Si A mau pinjam uang ke si B. Si B ini orang kaya tapi tidak kenal si A. Akhirnya si A ini minta bantu lah, mungkin cari ustadz setempat, ustadz ahli sunnah wal jamaah atau ikhwah yang ikhwah senior atau udah lama ngaji. Si C berarti si A ini bawa si C. Si C ngomong ke si B yang orang kaya tadi. B, kamu pinjami saja uang kepada si A. Saya kenal dengan si A. Nanti kalau ada apa-apa, kamu ke saya ya. B, kamu hubungi saya. Ini kata si C. Berarti ini pihak penjamin. Namanya kafil. Namanya kafil, makanya kafal. Penjaminan orang ya, menjamin orang. Ada namanya domana. Kalau domana ini akad penjaminan, tapi yang dijamin ini barang. Yang dijamin adalah kualitas daripada barang. Misal, si A ingin beli mobil kepada si B. Tapi si A dan si B tidak kenal. Kemudian dia lihat mobil. Agak ragu-ragu nih. Ini bagus atau tidak kondisinya. Datang si C. Kebetulan si C ini kenal dengan si A, kenal dengan si B. Kemudian si C ngomong kepada si A, A, kamu ambil aja mobilnya. Saya tahu kok mobil ini bagus. Ini bagus, saya tahu mobil ini.
Kalau ada apa-apa nanti kamu ke saya saja ya, kata si C. Berarti si C menjamin kualitas dari si mobil tadi. Ini domanah. Domanah namanya, doman. Kalau tadi ada namanya kafalah, ada doman. Nah, ini akad-akad penjaminan. Akad gadai, baik akad gadai, akad kafalah, akad domanah, ini tidak mesti masalah hutang piutang. Ini bisa meluas ya, akad-akad tausikot ini bisa di blend, bisa digabungkan untuk akad misalnya kepada akad jual beli tentu ya, jual beli kredit, atau mungkin kepada hutang, kepada jual beli baik taksid bisa, jual beli bergadai, kemudian kepada hutang bergadai bisa, itfaq bergadai, kemudian akad kerjasama bisnis, mungkin ada si pemodal ya, si pemodal ini dikasihnya uang ke si pengelola, dikasih uang 200 juta. Tapi dia belum percaya penuh, maka dia minta kepada pengelola, B, kamu kan pegang uang saya. Nah, kamu punya jaminan nggak yang saya pegang agar kamu kerjanya nggak ngasal, agar nggak dibawa kabur uangnya. Gitu. Itu boleh seperti itu. Yang kelima ada namanya akad syarokah. Akad syarokah bisa atau syarokah bisa penulisannya atau musyarakah nanti. Akad syarokah yaitu akad kerjasama. Memang asalnya yang kerjasama untuk meraih untung bersama, untuk maju bersama. Akad syarokah ini dilakukan oleh dua orang lebih ya, dua orang atau lebih untuk mencari keuntungan bersama. Itulah intinya. Macam-macam akad syarokah di sini dikasih ada namanya akad mudharabah. Kalau mudharabah berarti ada pemodal satu, ada pengelola satu. Yang pengelola memang dia nggak modal harta, modalnya cuma tenaga nanti, tenaga dan pikiran. Kalau musyarakah atau syirkainan, kalau itu memang harus seluruhnya tanah modal, seluruhnya tanah modal. Nanti ada juga kerjasama syarokah ini di bidang pertanian ada. Nanti ada namanya muzaroah. Kalau muzaroah itu satu orang pemilik tanah yang si B-nya nanti pemilik skill. Misalnya sawah ya, ada yang si A punya tanah sawah, tanahnya saja, yang si B akan kelola. Adapun bibit nanti bebas dari si A atau dari si B. Nah, itu nanti ada teknis-teknis perhitungannya. Ada pula nama akad musakoh. Musakoh itu perawatan. Kalau asal akar katanya kan memberi air. Nah, atau di akad perawatan. Musakoh ini biasanya lebih kepada kebun yang udah tumbuh. Kalau dulu diberlakukan untuk kebun kurmanya sudah jadi, sudah sering dipanen, tapi karena terbatas waktu nanti dicari orang yang kerjasama, yang akan mengelola air, mengatur panennya, dan demikian rupanya nanti bagi hasil. Nah, jadi namanya akan ada musako, ada muzaraah. Mungkin sekedar informasi ya, Rasul itu punya akad musakoh dengan orang-orang Yahudi di Khaybar. Rasul punya dari rampasan perang, Rasul punya kebun kurma di Khaybar. Kemudian Rasul bikin kerjasama musakoh dengan orang-orang Yahudi di sana. Jadi orang Yahudilah yang mengontrol kebun Rasul, mengurus pengairannya, pemupukannya, melakukan proses kawin serbuk sari itu ya, serbuk sari ya namanya, dari serbuk jantan kepada serbuk betina, yang kontrol lah seluruhnya. Nanti hasil panen bersihnya Rasul itu bagi asyatar, bagi dua, 50-50%. Nah, untuk Yahudi pengelola 50%, Rasul 50%. Dan Rasul punya kerjasama bisnis loh dengan orang Yahudi. Yahudi zaman dahulu. Nah, itu ya. Jadi inilah muamalah. Ini bab muamalah. Oh, kalau orang berkata Yahudi sekarang ganas Ustaz, diboikot loh. Di zaman Rasul Yahudinya juga ganas sama gitu ya. Yahudi ya hobinya yaitu membunuh para rasul. Nah, kalau nggak percobaan pembunuhan, Rasul pun banyak ya diracun, ada yang Rasul sedang ngobrol di sebuah benteng mau dijatuhin batu besar, ya sama, makarnya sama, kejahatannya sama. Intinya kalau muamalah seperti itu, ya muamalah seperti itu. Jadi beda ya bab masalah boykot produk Yahudi ini perinciannya banyak, perinciannya banyak. Karena kalau memutus Rasul pun punya hubungan kerjasama bisnis dengan Yahudi dan ini terbukti di seluruh kitab fikih ulama muamalah ada di bab-bab musakoh keluar nanti pembahasannya. Tidak bisa dipungkiri, itu sejarah yang ada, realita.
Itu tadi ya sedikit. Memang kalau misalnya boikot produk Yahudi ini Syekh Ibnu Utsaimin sangat anti sekali gitu. Kalau dengan alasan digunakan untuk dana perang lah A, B, C, A itu enggak, karena ini bab muamalah dan ada contoh-contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu udah lepas ya boikot, udah enggak bahas-bahas boikot lagi. Itu intinya. Perlu informasi saja ya, Rasul punya kerjasama bisnis dengan orang Yahudi namanya Musakoh. Masalah kebun kurma Rasul yang handle, yang kelola itu orang Yahudi. Khaybar, di tanah Khaybar. Wallahu a'lam. Jadi ini akad ya, pengelompokan akad ke 5 kelompok besar. Kita ulang lagi ya. Ada namanya akad komersil dan tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Ada kedua akad tabarruat, akad sosial. Nah, ini memang cari pahala, beramal. Kemudian ada akad irfaq untuk bantu membantu, untuk nolong orang lain. Sama sih, endingnya juga cari pahala. Kemudian ada akad tausiqat, akad jaminan kepercayaan. Mungkin minta dihadirkan saksi, gadai, kafil, orang penjamin atau domanah atau domin, orang penjamin sama. Kemudian yang kelima ada akad syarokah, akad kerjasama bisnis ya. Dua orang atau lebih mereka berkumpul membuat sebuah program atau kegiatan ekonomi, tujuannya ingin memperoleh untung bersama, ingin bagi hasil. Ya prinsip syarokah itu sederhana, prinsipnya sederhana, yaitu prinsipnya sama dengan filsafat yang ada di Indonesia, yaitu ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Nah, itu ya, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ini cocok untuk akad-akad syarokah. Nah, itu dia 5 keterangan ini. Tip, ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang bertanya. Ustaz di Oh, ini sudah ada masuk. ya Sudah ada masuk yang secara pesan. Bentar, kita baca ya. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa iyyak. Afwan izin bertanya Ustaz. Saudari Ana punya sawah digarap sama orang lain. Nah, berarti ada sawah dikerjakan, digarap sama orang lain. Tidak ada akad resmi, cuma mengikuti kebiasaan turun-temurun. Yang punya sawah tinggal terima hasil, yang punya sawah tinggal terima hasil tanpa modal apapun. Hasil pertanian misal padi dibagi 3, yang garap sawah dapat 2 bagian, yang punya sawah dapat 1 bagian. Gimana hukumnya ini Ustadz? Barakallahu fikum. Taib. Ini nama akadnya ini yang kita bahas tadi. Ini nama akadnya namanya muzaro'ah. Muzaro'ah berarti saudari yang bertanya, ini saudarinya pemilik tanah. Kemudian ada orang yang penggarap yang jadikan sawah bahasanya ya, dia kelola semuanya sampai panen. Pertanyaannya di sini kita tidak tahu ya info bibitnya dari mana. Entah bibit dari pemilik tanah atau bibit dari pengelola. Terlepas dari itulah. Ternyata belum punya akad pembagian. Nah, ini kedepannya ya. Kedepannya apapun bentuk akad kerjasama bisnis, syirkah itu, musyarakah itu, step awal, yang hal fundamental yang disepakati para ulama, dianjurkan para ulama itu yang pertama bagi hasil. Bagi hasil itu harus di depan. Nah, kalau ini kan udah terlanjur ya, kedepannya bagi hasil harus di depan. Ini pendapat pertama. Bagaimana kalau akad berjalan Ustadz, sementara belum ada persentase masing-masing seperti yang ditanyakan? Maka kembali kepada uruf, al-uruf. Kembali kepada al-uruf. Kaedahnya berbunyi al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang sudah menjadi uruf ya, uruf yang sudah uh, uruf yang sudah berlaku di tengah masyarakat, mungkin pola pembagian ini ya 2:1 ini, maka itu sama seperti persyaratan yang dibuat tapi tidak tertulis. Nah, maka kalau sudah ada 2:1 dan ini sudah berlaku ya, misalnya di sana memang dibagi 3, 2 bagian untuk yang punya sawah, 1 bagian, bagaimana ini boleh. Kalau memang urfnya seperti itu, maka pegang ini. Berarti sudah dapat akadnya, berarti 2/3 untuk pengelola, 1/3 untuk 1/3 untuk si pemilik. Nah, berarti ini ada tambahan dari pengelola. Seperti itu kurang lebih. Tidak mengapa.
Nah, berarti dari sekarang tinggal menjelaskan saja kepada si pengelola ya, bagian kita itu dibagi 3 tadi. 2/3 untuk kamu, 1/3 untuk saya, dan dari sekarang perbaiki akad, ikuti pembagian tadi. Kalau memang itu dirasa pas ya, tidak perlu dirubah, ikuti, buat dari sekarang akadnya sampai terus itu yang berlangsung. Dibagi 3 berarti 2/3, 1/3, terus sampai nanti. Sampai akad ini berlangsung. Berarti dari sekarang diperbaiki, tinggal ditegaskan saja komunikasinya, itu sudah akad namanya. Nah, wallahu a'lam. Ada yang lain? Baik, Ustaz, Baik. ada Oh ya, ini ada masuk lagi, Zak. ya silakan, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum wa iyyak jami'an. Izin bertanya, Pak, di luar tema akad. Bila kita menerima hadiah berupa uang dari kerabat, namun beberapa waktu kemudian ternyata suami dari kerabat tersebut ditangkap karena kasus suap. Kita berusaha mengembalikan uang tersebut, namun kerabat tidak mau dihubungi dan tidak ditemukan solusinya. Apakah uang yang pernah kita terima tersebut boleh kita berikan untuk bantuan warga Palestina agar kita selamat dari uang tersebut? Mohon nasihat Pak Ustadz, jazakallahu khair. Ini berarti istrinya memberikan hadiah berupa uang ya. Kemudian suaminya ditangkap. Kita perlu rinci dulu, uang yang diberikan si istri ini uang istri atau uang suami. Nah, itu perlu ada perincian ya. Kalau memang uang suaminya yang dikasih sementara dia berkasus, ini kan harusnya kasus khianat seperti ulul ini kan harus mengembalikan apa yang dia ambil ya. Rasulullah SAW bersabda, alal yadi ma'akhazat hatta tu'addiya. Tangan ini wajib mengembalikan apapun yang telah akhazat, yang dia ambil. Nah, maka tadi idealnya kita mengembalikan uang tadi kepada si keluarga ini. Kita biar tidak diusut ya, itu kan nanti diusut-usut ya, ditanya-tanya KPK, nampak pula salah satu penyaluran ke kita, kita terlibat. Sedapat mungkin kita kembalikan ke dia. Nah, apalagi ini uang suami keterangannya ya, kita kembalikan, itu bukan uang dia, uang negara yang ini kasus suap ya. Oh, ini kasus suap bukan korupsi. Ini kasus suap sogok ya. Nah, dia mungkin sedang ada undang-undang tertentu, maka itu upayakan untuk dikembalikan. Dikembalikan. Sebenarnya terkait masalah hadiah, ada perincian. Misalnya kita dapat hadiah nih, muamalah berarti kan. Perhatikan ya, kaedahnya atau pembagiannya. Pertama, kalau lawan transaksi kita yang memberi hadiah ke kita itu dia punya harta bercampur harta halal dan haramnya. Dia kerja yang halalnya, unit usaha halalnya ada, atau dia punya kerja sampingan, punya rumah makan halal misalnya, atau dia punya gaji yang halal, tapi dia terima suap, berarti kan bercampur halal dan haram. Kemudian kita dikasih hadiah, mayoritas ulama bolehkan kita terima, tapi dengan asumsi kita memang tidak tahu uang yang sampai ke kita itu entah uang yang halal atau uang yang haram. Maksudnya memang uh, uang yang kita tidak tahu ya, itu yang uang yang halal atau uang yang haramnya yang sampai ke kita. Itu boleh kita terima, namanya hartanya bercampur antara halal dan haram. Nah, itu boleh kita bertransaksi dengannya. Tapi kalau uangnya pasti haram, uangnya pasti haram, atau dia cuma kerja uangnya murni haram, ini mayoritas ulama katakan kita stop bermuamalah dengannya. Kita tidak boleh terima hadiah darinya. Contohnya semua hartanya uang suap seluruhnya, kita tidak boleh terima uang darinya. Tapi kalau dia punya hartanya tuh masih ada yang halal di situ, ada unit usaha yang halal, kerja yang halal, bercampur, dikasih ke kita boleh terima. Mayoritas ulama berpendapat kita boleh terima. Karena kita tidak tahu, kita berharap yang sampai ke kita adalah uang yang halalnya. Itu saja kuncinya. Jadi kembali kepada yang menerima, kalau dikasih uang gitu saja, dan kita tahu si suami yang kerabat ini dia punya usaha yang halal, atau dia punya kerjaan gajinya halal, kan bercampur uang halal dan uang suap ya, dikasih ke kita, itu boleh kita terima. Mayoritas ulama sebut seperti itu. Seperti bermuamalah dengan orang yang katanya bercampur yang halal dan haram, mayoritas bahkan hampir mayoritas sebut boleh diterima. Bahkan di buku Dokter Erawandi pun boleh.
Kita berharap ini dia punya unit usaha yang halal. Coba bantu dijawab. Punya nggak dia usaha yang halal atau gaji yang halal? Kalau bercampur dan kita nggak tahu, pokoknya dikasih, ya kita berharap uang yang halalnya yang kita terima. Jadi kita boleh terima. Itu jawabannya boleh ya. Tapi kalau memang kehati-hatian, kita tetap mau keluarkan juga untuk bantu Palestina. Asalnya bantu fakir miskin yang ada di Indonesia dulu. Karena ini mungkin uang suap, entah dari amanah asalnya ya, untuk bantu fakir miskin di tanah kita dulu. Tapi kalau mau dikeluarkan ke Palestina, jawabnya boleh. Bantu ke muslimin, jawabnya boleh. Tapi ini kalau uangnya uang bercampur ya, kita untuk kita saja boleh. Itu perinciannya. Bila Afwan izin bertanya, Ustadz, suami saya punya toko. Apa hukumnya? Ini mati terus. Bentar. Oh ini ya, suami sudah pensiun dan tidak tahu apakah mereka memiliki usaha lain. Oh berarti ini ya, suami sudah pensiun dan tidak tahu apakah mereka memiliki usaha lain. Maksudnya kan dia kerja, dia dapat suapnya haram, tapi dia kan kerja ada gajinya. Gajinya kan kalau dia kerja benar gajinya halal. Berarti itu artinya bercampur, ada yang halal, ada yang haram. Kecuali maaf, kerjanya di pajak misalnya, atau kerjanya di bank konvensional, maka seluruh gajinya bermasalah. Ini murni haram semuanya. Nah ini kerjanya juga butuh tahu. Itu ya, intinya kalau saya asumsikan ini pemerintahan mungkin ada gaji yang halal dari dia. Ada yang halal, ada yang haram, dikasih ke kita bercampur, kita boleh terima. Pendapat mayoritas ulama seperti itu. Baik di buku Ustaz Aminur Ba'id, juga di buku Ustaz Erwandi Tirmizi. Tapi kalau ragu, masih takut, memang tidak butuh uang tadi ya bisa kasih ke fakir miskin sekitar, atau saudara yang susah, atau ke Palestina bisa insya Allah. Baik, semoga Allah mudahkan wa iyyakum. Bismillah, Afwan Ustaz izin bertanya, suami saya punya toko. Apa hukumnya menjual barang-barang terafiliasi Yahudi yang katanya kalau kita menjual sama saja seperti membantu Yahudi dalam menyerang Palestina? Syukran. Nah, ini untuk jual beli ya. Ini kalau real ya, kita bahas muamalah ya, real bahas muamalah, tidak masalah. Kita menjual barang yang terafiliasi Yahudi tidak masalah. Ini sudut pandang saya ya, mungkin nanti tetap minta tanya ke guru-guru yang lain. Karena ini muamalah, selagi produknya halal, toh kalau jual beli, ya di zaman Rasul mereka juga bermuamalah dengan orang Yahudi. Bahkan Rasul SAW itu 2 kali berhutang. Tercatat dalam sejarah Rasul itu 2 kali berhutang, kedua-duanya pun sama orang Yahudi. Kemudian pernah terjadi ketika ada Raja Yamamah, pemimpin suku Yamamah masuk Islam. Nah, saya lupa juga namanya. Dan dia ketika berhaji, dia sudah pakai tata cara Islam, dan cerita dipukuli di Mekah oleh orang-orang Quraisy, pemimpin Quraisy. Kemudian dia bertekad, lihat, kalau saya pulang, orang pada tahu. Oh, jangan pukul dia, dia kan Raja Yamamah. Negeri dia yang menyetok makanan pokok ke kita. Itu orang-orang Quraisy kan. Kemudian Raja Yamamah tadi, ketua sukunya bertekad, kalau saya pulang, lihat, saya akan boikot. Saya akan embargo kalian, saya nggak akan kasih bahan makanan pokok ke kalian. Akhirnya benar, dia pulang ke kampungnya, ditahan sama dia. Diperintahkan anggotanya, orang-orang sukunya, jangan pernah kirim makanan, gandum dan sejenisnya ke Mekah. Akhirnya Mekah krisis, kelaparan. Dan sebagian mereka datang ke Rasul minta agar embargo tadi dicabut. Bisa bayangkan, ada nih seperti boykot pernah di zaman Rasul. Dan Rasul diusir oleh orang-orang Quraisy di Mekah. Sahabat dizolimi. Bahkan ini terjadi setelah perang Badar dan lain-lainnya. Setelah perang Uhud. Sudah berperang. Tapi ketika orang Quraisy diembargo oleh dari Yamamah tadi, nggak dikasih. Saya lupa wilayahnya Yamamah. Nanti bisa sejarah saja. Ada sahabat yang tidak salah, dia pemimpin suku di Yamamah, wilayah Yamamah. Itu nggak dikasih makanan pokok, di embargo, kesusahan orang di Mekah. Ketakutan, kelaparan, minta tolong sama Rasul agar dibuka boikotnya, agar si Raja Yamamah ini mau lagi mengirim stok makanan ke Mekah. Lihat kira-kira apa jawaban Rasul kepada Quraisy, musuh Islam, musuh Allah, memerangi agama Islam, ingin menghancurkan agama Islam, mengusir Rasul dan para sahabat. Apakah Rasul kekeh? Iya, tahan saja makanan, biar saja mereka mati kering kerontang, kelaparan. Jawabannya tidak. Rasul suruh buka, Rasul suruh kirim.
makanan ke Quraisy, jadi ke Mekah tadi. Lihat, ini juga ada ya semisal pemboikotan embargo pernah di zaman Nabi. Cek nanti sejarahnya biar komplit data-datanya, baca sejarahnya nanti. Nah, jadi tidak masalah. Oh, orang Yahudi itu kalau dapat keuntungan Ustadz untuk dana perang. Lah, jangankan itu, Rasul pun kaum muslimin ingin perang, Rasul juga galang dana, Memang perang itu butuh dana, baik agama apapun, mereka ya pastilah negara manapun pastilah ada anggaran-anggaran untuk dana perang itu pasti. Saudi pun juga ada dana untuk perang, beli-beli semua keuntungan-keuntungan perdagangan Saudi dan yang terafiliasi pasti untuk beli perlengkapan perang juga. Ya orang Yahudi juga seperti itu dipahami ya. Kalau pandangan saya tidak mengapa. Tapi kalau ingin tetap memboikot tidak mengapa. Itu lebih ke person kita ya. Kita punya hak ingin beli dan tidak. Kita punya hak ingin menjual produk dan tidak. Filter sendiri saja. Itu kembali ke person. Tapi memfatwakan, mengajak secara masif, secara luas, kita jangan beli ini, kita jangan jual ini, itu tidak bisa. Tidak ada fatwa yang sejauh itu, tidak ada. Jadi tadi ya, kurang lebih seperti itu. Kalau dari saya, kalau dari muamalah tidak ada pelarangannya, kecuali produknya bermasalah. Walaupun orang Islam yang buat, tapi itu produk yang haram, yang tidak dibolehkan, tidak boleh kita jual. Nah, ini kalau sekedar air mineral, gitu ya. Bahkan riba dan sogo itu produk Yahudi, tapi laris di Indonesia. Mereka tidak komitmen, teriak-teriak boykot, tapi yang riba dan sogo nggak pernah diboykot. Nah, itu masalah. Wah, mungkin bisa juga diskusi kepada guru yang lain ya. Oh, ada yang bertanya lagi? Apa Ustaz izin bertanya? Hukum dropship yang tidak punya stok barang, hanya posting foto saja, iklan di medsos, mohon pencerahannya Ustaz. Tapi masalah dropshipping ini berlarut-larut ya, di buku Ustaz Erwandi ada, di buku Ustaz Amin Dubai ada. Intinya dropshipping ini ya si dropshipper itu tidak punya barang. Ini lebih ke segitiga ya. Dropshipper ini dia ya posting-posting barang, kemudian ada konsumen ingin beli ke dia, tanya-tanya. Setelah tanya-tanya, si dropshipper ini dia cek ke supplier ketersediaan barang. Setelah barang dipastikan ada, si dropshipper ini dia baru komunikasi dengan si konsumen tadi, bahkan disuruh kirim uang dulu ya. Setelah itu berakad dia, ternyata si dropshipper ini berakad dengan si konsumen, padahal tidak punya barang. Setelah berakad, mungkin dikirim uang, baru si dropshipper hubungi supplier, dia baru beli barang. Nanti teknis pengiriman disuruh aja mungkin langsung kepada si pembeli, mengatasnamakan si dropshipper. Ini jelas jual belinya tidak punya barang, satu. Yang kedua, dia menjual barang sebelum barang diterima. Ada dua hadis itu kita sebutkan di sini. Pertama hadis Nabi SAW, ringkasnya saja Hakim bin Hizam, dia berkata ya Rasulullah ya'tini ar-rajul fayuridu mini al-bai'a laysa indi afa abata'u lahu minasuk. Ya Rasulullah, datang orang ingin beli barang kepadaku yang barangnya aku tidak punya, tidak ready, lagi nggak punya. Boleh nggak aku jual? Apa kata Rasul? Boleh nggak aku berakad jual? Kemudian aku cari barangnya ke pasar. Kemudian kata Nabi SAW, la tabi' ma laysa indak. Jangan pernah jual barang yang tidak engkau miliki. Jadi kesalahan pertama. Yang kedua, dilarang kita beli barang online atau beli barang ke gudang, ke supplier, ke distributor. Kita dilarang, kita udah beli nih, udah transfer uang, barangnya dikirim. Kita dilarang menjual sampai barang itu kita terima dulu, namanya takobut. Nah, ini juga ada kasusnya. Hakim bin Nizam yang sama bertanya tentang ya Rasulullah, ini asydari buyu'an, fama yahindu li minha wa ma yahrumu alaiha. Ya Rasulullah, aku pedagang, sering jual beli. Mana saja yahindu li yang halal untukku, wa ma yahrumu alaiha, dan mana yang haram untukku. Kemudian kata Nabi SAW, ya inna akhi, iza ishtaraita minha bay'an, la tabi'hu hatta taghlidah. Wahai anak saudaraku, jika engkau beli barang, jika engkau beli barang, jangan pernah kau langsung jual barangnya hatta taghlidahu, sampai engkau terima dulu wujudnya. Kau pegang dulu wujudnya baru boleh langsung dijual. Dan kedua ini luput dari seorang dropshipper. Pertama tidak punya barang, yang kedua katakanlah dia beli sama supplier, barang pun tidak lewat ke tangannya, dia belum pegang udah dikasih pulang. Nah, ini juga double pelanggarannya, yaitu dilarang. Dropshipping ini dilarang. Wallahu a'lam. Mungkin solusinya ya real jual beli saja. Kita mungkin rencana beli ya.
Konsumen tadi nanya-nanya, jangan berakad, jangan terima DP, jangan terima uang dulu. Setelah dia tertarik, kita cek barang supplier ada, kemudian kita rencana beli, kita rencana jual, dia rencana beli. Lil wa'id bisyirah. Kita beli barang dari supplier, kirim uang, kemudian barang sampai di kita pegang barang tadi, baru kita hubungi konsumen tadi. Dia jadi beli nggak? Jadi baru dia terima uang, kita kirim barang. Kita dulu beli dan kita terima dulu, kuasai dulu. Yang pertama solusinya. Yang kedua, atau kita menjadi wakil dari si supplier. Kita urus izin kepada supplier ya, untuk kita bisa mengelola mendapat izin menjualkan barang dari dia. Mungkin kita dapat fee atau kita mungkin peroleh margin dan kita store uang ke dia. Kalau kita dapat izin, ya kita boleh menjual tanpa punya barang karena kita wakil. Al-wakil biman zilati al-muwakil. Wakil ini posisinya seperti orang yang mewakili, seperti pemilik barang. Ini dua solusi diantaranya. Wallahu a'lam. Baik, ada yang lain? Ya Ustadz, Ini Ana gimana mau izin bertanya Ustadz. Silakan Ustaz. Terdengar Mau suara Anda Ustadz, ditanya. jelas. Gimana Ustaz? Iya, terdengar suara Anda Ustadz. Iya terdengar, di sini hujan. Nah, Oh gimana iya, Ustaz? ya. Apa hukum bai'udain bidain Ustadz? Jual beli Apa utang Ustaz? dengan hukum Apa jual hukum? beli utang dengan utang Ustadz. Oh, toib, jual beli baik kali bil kali atau baik Hmm. dain bidain, ijma ulama hukumnya haram. Contohnya seperti dropshipping ini bisa. Contohnya si penjual belum punya barang, berarti kan barangnya goib. Yang beli pun dia baru kirim DP. Berarti kan uang tidak tunai, dain, barang pun dain. Maka ini namanya kali bil kali, ijma ulama itu haram. Sepakat ulama itu haram. Nanti kita akan ada pembahasannya, Pak. Kali bil kali. Iya. Rata-rata para penjual itu yang tidak punya barang, ini ya, penjual trading, seorang trader yang tidak punya barang, kemudian dia terima DP, itu jual belinya kali bil kali namanya. Saya ulangi ya, orang-orang yang jual barang dan dia murni trader, dia bukan wakil, barang nggak punya dan dia terima DP, nah berarti kan barang tertunda, pembayaran tertunda. Ini kali bil kali namanya. Itu ijma itu haram. Dari Bagaimana komentar, dengan ya Ustadz, bagaimana dengan jual beli online Ustadz? Apakah ini itu tidak masuk terdengar ke gimana kan? iya, bagaimana dengan jual beli online? Apakah itu termasuk dain bidain Ustaz? Karena ketika kita membeli itu uang kita masih tertahan Ustaz, tidak langsung ke Ah, penjualnya Ustaz. Baik. Untuk jual beli online yang perlu dipastikan itu si penjualnya harus punya barang Ustaz. Kalau barang atau dia wakil dari pemilik barang, nah itu sudah aman Ustaz. Adapun pembayaran kan uang ditahan dulu oleh platform, oleh mall online-nya kan uang ditahan dulu. Itu teknis Ustaz. Selama penjual punya barang, adapun pembayaran mau cash, mau transfer, mau cicilan, mau tempo, ini teknis namanya. Kuncinya penjual punya barang. Dan berarti kalau penjual punya barang, teknis pembayaran yang disediakan di fasilitas jual beli online itu boleh. Bisa dengar Ustaz? Terdengar jelas Ustaz. Alhamdulillah. Bisa? Iya. Alhamdulillah Itu terdengar bisa. jelas dan Mungkin sudah kita kita pahami. akhirnya Ustaz, karena hujannya deras, Nah, Ustaz, itu saja falyatafadhal Ustaz. mungkin kita akhiri. Mungkin kita simpan pertanyaan untuk pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustaz.